Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Solusi Generasi Tani ya teman-teman. Buat video kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana cara membuat pestisida nabati ya. Kenapa harus pestisida nabati? Yang pertama, keuntungan yang pertama ya. Keuntungan yang pertama itu bisa menekan harga produksi ya teman-teman. Yang kedua itu bahan-bahannya mudah didapat di lingkungan sekitar ya. Keuntungan yang ketiga itu hampir tidak ada efek samping ya, baik efek samping untuk tumbuhan itu sendiri ataupun efek samping untuk konsumsi ya teman-teman. Dan keuntungan lainnya itu bisa dibilang ramah lingkungan ya. Oke, jadi itu sekilas keuntungan dan kelebihan dari penggunaan pestisida nabati ya. Untuk selanjutnya kita siapin bahan-bahan ya teman-teman. Bahan-bahan yang kita pakai di sini, bahan utamanya itu daun pepaya ya teman-teman. Daun pepaya, terus yang kedua itu minyak tanah ya. Minyak tanah itu sih opsional ya, berhubung sekarang minyak tanah langka ya. Teman-teman bisa ganti pakai bensin atau spiritus biasanya ya. Dua, terus sekarang bahan yang ketiga itu deterjen ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai deterjen yang cair ataupun yang serbuk ya. Oke, terus bahan yang keempatnya itu air ya teman-teman. Air itu buat mencampur sih sebenarnya, buat lebih banyak mengekstrak ya. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, boleh untuk di subscribe, like, sama komen ya, buat video ini lebih berkembang ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke videonya ya. Oke, yang pertama kita siapin bahan utamanya ya teman-teman. Bahan utamanya di sini kita ada daun pepaya, bensin ya. Yang ketiga itu deterjen. Saya di sini pakai deterjen yang bubuk ya teman-teman. Terus yang keempat air. Tahap pertama itu kalau bisa ya, kalau bisa ini kan daun pepayanya kan kita cincang dulu. Udah dicincang itu bebas sih, mau dicincang atau mau ditumbuk halus itu nggak apa-apa. Yang penting kita dapat ekstraksi dari daun pepaya ini ya teman-teman. Nah, habis itu habis direndam ya, habis direndam kita bisa saring si campuran bahan yang tadi buat nggak mampet di semprotan ya teman-teman. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan pestisida nabati. Yang penting kita dapat mengekstraksi si daun pepaya itu sesempurna mungkin ya teman-teman. Nah, kalau misalkan nggak sampai larut, khawatirkan si zat yang di daun pepaya itu nggak terekstrak sempurna ya. Sebenarnya banyak sih bahan-bahan pestisida nabati yang digunakan selain daun pepaya ini ya teman-teman. Cuman ya berhubung di tempat saya itu banyaknya daun pepaya, jadi saya mencoba memanfaatkan bahan apa yang ada di sekitar saya teman-teman. Buat pengaplikasian ya teman-teman, pengaplikasian itu bisa diaplikasikan pada pagi dan sore hari ya teman-teman. Buat pengendalian hama, buat fungisida itu bisa, terus insektisida juga bisa. Cuman hal yang harus diperhatikan ini buat pengendalian ya teman-teman, bukan pemusnahan ya. Emang nggak seefektif pestisida yang sintetis. Cuman kita di sini punya poin lebih itu di penekanan harga ya, penekanan harga produksi untuk pengobatan tanaman. Buat efeknya sih paling 2 harian lah. Begitu kita misalkan mengaplikasikan si pestisida nabati ini kemarin pagi nih. Nah, paling buat disemprot lagi kalau misalkan ada hama itu 2 hari kemudian ya teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya bahan apa saja yang dipakai untuk pembuatan pestisida nabati itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana cara mengolah bahan tadi supaya menjadi obat pestisida nabati ya. Oke, di video kali ini dirasa cukup ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, silahkan untuk like, subscribe, dan juga komen untuk channel ini lebih berkembang ya. Oke, sekian. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Saya dari Solusi Generasi Tani, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.